Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Rahmani Wirakusumajaya, kelas 11 IPA 7 nomor absen 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sel saraf. Yang pertama, pengertian dari sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai menghantarkan impuls suatu rangsangan yang diterima sistem syaraf tepi menuju sistem syaraf pusat atau sebaliknya. Neuron atau sel saraf ialah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan dalam konduktivitas atau penghantar dan kemampuan eksistabilitas atau dapat dirangsang, juga kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yang setiap jenisnya berbeda antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Di otak terdapat kurang lebih 100 miliar neuron dan sel glial. Neuron berkomunikasi melalui persimpangan neuron yang disebut dengan sinapsis. Yang kedua, bagian-bagian sel saraf. Di sini, bagian sel saraf yang pertama itu ada dendrit, badan sel, inti sel, sel swan, sinapsis, nodus Ranvier, akson, dan juga slubung mielin. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit juga memiliki fungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Badan sel memiliki sebuah inti dan di dalam sitoplasmanya terdapat butir nice yang berfungsi untuk sintetis protein. Butir nice dapat menjalankan fungsi tersebut karena mengandung RNA di dalamnya. Badan sel hanya terdapat pada saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan pada ganglion atau sekumpulan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Yang ketiga ada akson atau neurit. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit. Bedanya, neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut dengan neurofibril. Beberapa sel saraf, neuritnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Yang keempat, selaput mielin. Selaput mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin juga mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen yang disebut dengan nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel swan. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Yang kelima ada sel swan. Sel swan adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Sel swan akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Sel swan juga memiliki fungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan juga menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit. Nodus Ranvier.
Apa itu nodus Ranvier? Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Yang ketujuh ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar satu neuron dengan neuron lainnya. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Pada ujung neurit, setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut dengan bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter tadi. Jenis-jenis sel saraf. Jenis-jenis sel saraf dibagi menjadi dua, yaitu jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sel saraf sensorik atau juga neuron sensori. Sel saraf sensorik atau sensori merupakan sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsang menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang dan juga otak. Sel saraf penghubung atau neuron intermediate. Sel saraf penghubung atau neuron intermediate adalah sel saraf yang membentuk suatu rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Sel saraf motorik atau neuron motor. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan suatu respon. Lalu, yang kedua, jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Jenis sel saraf berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sel saraf unipolar. Sel saraf unipolar yaitu suatu neuron yang memiliki hanya satu buah akson yang bercabang. Sel saraf bipolar merupakan sebuah neuron yang hanya memiliki satu akson dan juga satu dendrit. Sel saraf multipolar ialah salah satu jenis neuron yang mempunyai hanya satu dendrit dan juga akson yang bercabang. Prinsip penghantaran impuls dibagi menjadi 2, yaitu penghantaran impuls melalui neuron atau sel saraf dan juga prinsip penghantaran impuls melalui sinapsis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls melalui neuron terlebih dahulu. Proses jalannya impuls melalui sel syaraf. Dalam keadaan tidak ada rangsang, neuron dalam keadaan istirahat. Saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan muatan listrik dalam neuron bermuatan negatif atau disebut dengan peristiwa polarisasi. 3. Apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya atau disebut dengan reseptor dan kemudian menimbulkan impuls syaraf. Impuls syaraf terjadi karena terjadinya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi, yaitu muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan muatan listrik dalam neuron bermuatan positif. Selanjutnya, impuls kemudian akan diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan juga otak, atau disebut dengan saraf pusat. Impuls akan diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang dan pada akhirnya akan terbentuk suatu respon dan diteruskan ke neuron motorik hingga terbentuknya suatu tindakan. 2. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Penghantaran impuls melalui sinapsis
yaitu pengantaran impuls dengan cara ini melibatkan membran prasinapsis, di mana jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi untuk mengantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Neurotransmitter akan menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya akan berikatan dengan protein khusus di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya dan saling berhubungan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.